Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dia dicintai oleh Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka jikalau engkau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ketahuilah Allah kita itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu semuanya, insya Allah hari ini saya sedikit melanjutkan tentang kajian kita terakhir, yaitu tentang bab syarat la ilaha illallah yang bernama hubbi atau bernama cinta, yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Bahwa ini salah satu syarat yang sangat penting. Saya perlambat insya Allah. Saya kemarin dipesani sama Pak Pardi, katanya ibu-ibu ustadznya terlalu cepat ngomongnya. Jadi mudah-mudahan saya bisa agak ngerem nih. Dan itu gawan. Mudah-mudahan bisa agak-agak ngerem. Bismillah. Itu tanda kecerdasan insya Allah ibu-ibu. Bapak saya bilang, katanya kamu kalau berbicara tuh jangan seperti dikejar-kejar oleh guguk, katanya masih kecil. Ya, Bapak bilang, Beki otaknya sudah di sana gitu, kalimatnya harus nyusul. Masya Allah. Itu mudah-mudahan bisa dikendalikan insya Allah. Jadi ibu-ibu semuanya, Bapak semuanya, kita tahu bahwa di antara yang membuat ibadah kita sangat berenergi adalah syarat ini, syarat hubbi. Dan kalau dengan lihat tentang ibadah hati yang sebagian ulama mengatakan 11, sebagian ulama mengatakan 15, itu adalah ibadah yang akan mendirect kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah nggak melihat bentuk rupa kita, gede apa cilik, kemudian sugih apa ora, itu nggak dilihat oleh Allah. Kemudian juga tidak dilihat amwal, tidak dilihat harta kita. Walakin akan tetapi yanzuru ila, Allah melihat kepada qulubikum wa a'malikum, tentang amal dan kondisi hati kita. Itulah mengapa ada kitab namanya kitab Tazkiyatun Nufus, kitab yang membahas tentang ibadah hati. Karena ibadah fisik kita secara fikih benar itu akan sampai kepada Allah ketika hati kita benar. Nah, ini persoalan cinta, ini persoalan ibadah hati, keimanan. Para ulama menyebut sampai menggambarkan bahwa ibadah itu seperti layaknya burung. Seperti layaknya burung. Saya ulang-ulang ibu nih. Saya dapat masukan dari Pak Sabar, Pak Zaini Zulfikar. Itu lebih cepat dari saya tuh ngomongnya itu. Tapi diulang-ulang katanya. Ya kan? Tapi diulang-ulang kata Pak Sabar. Jadi insya Allah bikin mudah. Kalau kecepatannya cepat beliau itu. Sampai kalau mendengarkan sampai agak pusing sedikit toh. Saya ulang-ulang, mudah-mudahan jadi paham. Jadi ibadah hati itu akan mendirect kita atau membuat kita tuh sampai kepada Allah. Salat kita sampai kepada Allah, sedekah kita sampai kepada Allah. Kemudian seluruh aktivitas kita sampai kepada Allah ketika ada 3 unsur ini. Maka dikatakan burung itu bisa terbang jikalau dengan 2 sayap dan 1 kepala. Saya lagi, ini para ulama menyebut demikian. Burung itu bisa terbang menuju suatu tempat jikalau pakai 2 sayap dan 1 kepala. Para ulama menyebut maksud kepala adalah hubbi, adalah cinta. Karena kecintaan kita kepada Allah itulah kepala menuju kepada Allah. Paham sampai di sini? Jadi yang mengarahkan ibadah kita itu kepalanya, karena di situ ada unsur mata dan lain sebagainya, sehingga kita tahu harus kemana. Itu namanya hubbi, namanya perasaan cinta. Karena kita cinta kepada Allah, itulah kita mendekat ke sana. Karena panjenengan cinta sama si fulan yang sekarang jenengan, atau fulana yang jenengan jadikan istri atau suami jenengan sekarang, itulah jenengan menuju ke sana. Gini apa nggih? Dulu jenengan, orang Cilacap bilang ngendong, sama enggak? Anak muda datang ke tempat calon istrinya namanya ngendong.
Gitu. Jadi orang itu didorong menuju ke calon istrinya karena perasaan cintanya. Nah itu adanya di kepala. Makanya para ulama menyebut hobi itu adalah kepala burungnya. Adapun sayapnya adalah khauf dan roja. Perasaan takut dan perasaan harap. Jenengan kan kadang-kadang jenengan ibadah karena takut disiksa sama Allah kan? Gini apa nggih? Saya nggak sholat nanti saya disiksa. Karena sesungguhnya siksanya Allah itu pedih. Sisi lain jenengan roja. Karena apa? Karena jenengan merasa berdosa. Sehingga jenengan berharap betul kepada Allah. Nah, ini roja. Roja itu harapan Allah mengampuni saya. Harapan Allah itu menyayangi saya. Dan ketahuilah memang demikian adanya manusia. Maka jikalau kita ibadah ada perasaan takut, ada perasaan harap, ada perasaan cinta, sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sayapnya cuma satu, takut, jenengan stres. Itu yang sering saya katakan, ada orang wudhu 10 kali. Saking was-wasnya, ojo ora ketompo, ojo ora ketompo, ojo ngentut sithik. Jadi dia ketakutannya itu berlebihan. Orang yang takutnya berlebihan nanti futur. Lama-lama dia akan mengatakan, ketok ora pati berguna saya sembahyang ini. Ketok ora ketompo ketoknya. Itu perasaannya begitu. Jadi dia merasakan dalam hati bergulat takut yang berlebihan. Sehingga timbulnya nanti futur, putus asa. Demikian juga kalau dengan sayapnya cuma satu, roja tok. Roja itu harapan Allah, Gusti Allah ki rahmatnya luas. Sholat ngawur-ngawur ya paling ketompo. Sehingga jenengan hanya terlalu santai. Saya kini nggak ke sholat irwat su aku sholat rajin su. Allah Maha Pengampun kok, diampuni paling aku. Mosok si Gusti Allah ganas begitu. Ini roja nih. Makanya harus imbang. Jadi orang akan terbang menuju kepada Allah itu ketika ada perasaan cintanya, ada perasaan takutnya, ada perasaan rojanya. Ini Masya Allah Bapak Ibu. Saya ketika belajar ini itu dulu menakjubkan sekali agama ini. Dulu saya tahunya waktu SD, SMP, SMA belajar itu adalah fisik. Sholat itu ya segala macam syarat dan rukunnya sebagaimana kita pelajari. Kalau sudah ya sudah. Saya tidak pernah berpikir mengkondisikan hati saya bagaimana. Kita sama-sama tahu nih bahwa ketika kita belajar tentang khauf, ini udah terlalu banter lagi nggak nih? Mudah-mudahan agak masih bisa diterima ibu-ibu nih. Masih bisa diterima ibu-ibu. Sakit nih. Jadi dulu nih, ketika kita masih belajar awal-awal, tentu saja yang dipikir adalah pokoknya kita melaksanakan sholat dengan seluruh syaratnya, seluruh rukunnya, kemudian kita berpikir begitu salam selesai sudah kewajiban kita, kan begitu. Tidak pernah memikirkan apa sih yang membuat nanti Allah terima nih, ya kan? Nah itu sesungguhnya justru bagian yang sangat penting, yaitu kondisi hati kita. Saya dulu ketika belajar kitab Tazkiyatun Nufus itu kalau nggak saya ngambil 3 semester. Tahun ini semester ini saya ngambil Tazkiyatun Nufus, tahun depannya saya ngambil lagi Tazkiyatun Nufus, semester berikutnya ambil lagi Tazkiyatun Nufus. Kenapa? Saya mengulang-ulang kitab itu tuh selalu rasanya ada yang baru. Rasanya ada yang baru walaupun penyampainya sama, apalagi kalau penyampainya berbeda. Maka penting sekali sebenarnya kita menyempatkan untuk mempelajari tentang hati, karena memang yang akan sampai menyampaikan ibadah kita kepada Allah ya kondisi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah nggak melihat fisik kita, gantengnya kita, hartanya kita. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kondisi hati kita. Maka memperhatikan kondisi hati ketika ibadah itu menjadi sangat penting. Khauf itu ketakutan. Ketakutan yang menimbulkan 2 hal, sebagaimana sering saya ulang. Ketakutan yang menimbulkan 2 hal. Karena kita takut maka kita segera beribadah kepada Allah. Karena kita takut maka kita nggak mau bermaksiat kepada Allah. Itu loh khauf yang dimaksud. Jadi rasa takut dikatakan benar jikalau dengan takut itu membuat kita jadi sangat semangat ibadah, atau jadi takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kondisi itu, saya yakin sholat jenengan itu lebih berkualitas. Nah, pembahasan kita yang menjadi bagian dari syarat la ilaha illallah adalah kepalanya, yaitu hubbi, yaitu cinta. Dan kita kemarin sudah bahas apa maksud cinta,
Sekali lagi, cinta itu berujung dengan kita siap mengorbankan segala sesuatu demi yang kita cintai. Jelas ya? Jadi kita mencintai kalimat la ilaha illallah berarti kita siap untuk mengorbankan segala sesuatu untuk tetap mempunyai kualitas la ilaha illallah yang baik, karena itu kuncinya surga. Bayangkan jenengan punya kunci kok gompel, atau punya kunci kok jenengan kemudian kuncinya pernah kepalu lah sehingga rodo-rodo ora pati apik, itu kan nggak bagus, ya kan? Sehingga jenengan akan berusaha bagaimana kunci itu tetap mulus sehingga suatu ketika dipakai kuncinya normal, jenengan bisa buka pintu dengan nyaman. Logis nggak seperti itu sebagai gambaran? Logis gitu. Itu kan fisikly sekali, sesuatu yang mudah dimengerti sebenarnya. Maka merawat la ilaha illallah itu butuh cinta. Yang cinta adalah dia rela berkorban segala sesuatu demi bagusnya kualitas la ilaha illallah kita. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Nah, cinta ini kok jadi kayak anak muda nih, cinta-cintaan. Ya hobi lah, ya, hobi lebih indah sepertinya. Ya. Memerlukan bukti. Ya. Sekali lagi, cinta itu tidak sesuatu yang hanya ikrar. Maka kalau jenengan lihat definisi la ilaha illallah sebagaimana disebut di dalam Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. 3 unsur yang kita pelajari dulu di bab nomor 1, yaitu bab ilmu, yaitu apa? Dia ada i'tiqad, yaitu keadaan keyakinan dalam hati. Saya mengucapkan la ilaha illallah dengan sadar di hati, diikrarkan sebagaimana orang-orang ikrar ucapan la ilaha illallah zikir kita. Kemudian ada iltizam, keadaan di mana kita konsekuen terhadap ucapannya sehingga ada bentuk nyatanya. Ada bentuk nyatanya, sholat mengerjakan dengan longgar, mengutamakan, itu kan bentuk nyatanya. Nah, maka demikian juga bagian cinta ini. Cinta ini membutuhkan bukti. Ditanya, kamu cinta kepada Allah? Ya cintalah. Bukti ini apa? Kan begitu. Ya kan? Maka ketika orang siap dengan kalimat cinta untuk kalimat la ilaha illallah, dia siap dengan seluruh pengorbanannya. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ketika para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, sesungguhnya berat melaksanakan syariat Islam. Saya bisnis, uang banyak, disuruh sedekah dengan sebagian besar harta saya. Kesel-keselku kok kudu dipindahnya wong liya. Satu sisi, ya kan? Atau ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya siang hari kerja luar biasa capek. Iyakah saya malam hari tetap harus sholat witir? Nah, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, orang yang punya cinta, dia itu nggak ada apa-apanya. Tetapi itu pun dikeluhkan oleh para sahabat, ya Rasulullah berat. Belum lagi tekanan dari semua pihak, ya kan? Zaman waktu itu, awal-awal Islam, orang baca Quran aja resikonya kematian. Orang baca Quran resikonya kematian, nggak kayak sekarang. Sekarang di mana-mana baca Quran, oke. Paling-paling jadi gondone adan rasa seru-seru corongnya di jadi paling-paling ngono kuwi paling sama bosnya Pak Pardi dulu. Sekarang sudah nggak ada Pak. Gitu. Ya paling-paling begitu, paling-paling, ya kan. Dulu orang mau sholat berjamaah itu beresiko, ya kan? Beresiko. Nah, maka hal itu dikeluhkan oleh para sahabat ke Rasulullah SAW. Ada berkemudian Rasulullah menyebut dalam hadis sahih, yaitu tentang dua kisah besar. Ketahuilah ada satu kaum sebelum kalian yang demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah rela digergaji kepalanya, terbelah dua, dan dia tidak bergeming sampai terbelah sampai mati untuk tetap punya kalimat la ilaha illallah sebagai pembanding. Sering saya sampaikan kepada panjenengan bahwa kita itu akan menjadi ringan secara psikologi kalau punya ketemu pembanding yang pas. Saya merasa aduh uripku berat banget, jebul ngomong karo wong liya luwih abot, jadi enteng buatan kita. Jadi enteng kan. Jadi ngerti gak? Saya itu punya utang 100 juta. 100 juta loh gitu. Jebul jenengan ketemu wong utangnya pinten jenengan 115 miliar. 1 juta enteng banget.
Gini betul. Makanya Rasulullah pun menggunakan metode ini. Ketika para sahabat betul-betul tertekan, ketika melaksanakan mempertahankan kalimat la ilaha illallah, maka kemudian Rasulullah menunjukkan sebuah keadaan kaum yang digergaji menjadi dua bagian demi untuk kalimat la ilaha illallah. Nah ini bukti cinta, Bapak Ibu semuanya. Enggak mungkin dia melakukan itu kecuali punya kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian kisah yang lain adalah kisah orang yang dikuliti hidup-hidup. Sebagaimana saya gambarkan ke jenengan melihat Idul Adha dikuliti mati, sudah mati jenengan tega. Kalau jenengan sapinya masih hidup dikuliti sidik-sidik, kret apa yuk tegel. Melihat saja kita nggak tega. Ketahuilah ada suatu kaum sebelum kita yang demi mempertahankan akidahnya dikuliti hidup-hidup. Bayangkan, sekarang kita hanya dituntut untuk sholat malam, membagikan sebagian harta kita, duduk di majelis, ngurungok kayak diledangi, enak banget tuh sampai saat ini. Nggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat, sehingga tuntutan cinta zaman sekarang itu sebenarnya jauh lebih ringan. Ini apa gitu? Nah ini fakta yang kita terima sekarang. Makanya kalau kita masih mengeluh ya berarti syarat cinta di dalam kalimat la ilaha illallah belum cukup. Nah, Bapak Ibu semuanya, coba dengan perhatikan. Kita sudah belajar fikih, belajar ini, belajar itu, penting untuk itu menjadi bentuk nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan buru-buru ngejat kok oke mento sing dipelajari, endi to sing tak lakoni. Ya jangan minta. Karena kecintaan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah jenengan mampu melakukan. Nah, kemarin kita sudah bahas maksud cinta adalah kepada 4 hal. Taksih kelingan nggih, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, utusannya. Maka kita mengakui Nabi itu seluruhnya nih, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kita harus beriman kepada para Nabi. Kemudian cinta kepada apa yang dicintai oleh keduanya. Apa yang Allah cinta dan Rasul cinta, maka kita wajiblah mencintainya. Ya, kan? Makanya definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yarda. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yarda. Yuhibbu, jelas sekali, ibadah adalah segala sesuatu yang Allah hubbi dan Rasulullah juga suka, Allah ridho. Maka di sini jelas banget, memang seharusnya begitu. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW berarti mencintai seluruh syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nggak punya tawar-menawar kita di sini. Kemudian mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Wajiblah buat kita mencintai orang-orang soleh. Bagaimana mungkin orang sudah punya la ilaha illallah kemudian melihat orang masjid wadah rajin menyang masjid, ngopo-ngopo nih. Nah, ini masalah Bapak Ibu, ini masalah. Wadah tahu nggak wadah? Orang Jawa bilang wadah ini pripun nggih? Kok aneh toh jamaah saya rajin yang masjid, ngopo-ngopo nih golek apa toh gitu. Nah ini tentu saja tidak terhujam di dalam hati kita yang demikian. Jadi 4 unsur ini harus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kita mencintai Allah tentu saja karena Allah adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah SAW yang menjadi petunjuk jalan menuju surga. Apalah artinya hidupnya dengan di dunia ini coba kalau nggak ada petunjuk itu? Gini mungkin, ini ngalor ngidul madang, dolan kerja. Lihat terus kepripun. Kalau tidak ada petunjuk jelas, track yang jelas, pelajaran yang jelas menuju surga, lah terus kepripun. Nah ini peran Nabi Muhammad SAW yang kemudian diwariskan kepada para ulama, warasatul anbiya. Maka Rasulullah menyebutkan yang diwariskan kepada para ulama itu bukan harta, tetapi ilmu. Tetapi ilmunya ulama, alim, orang-orang yang berilmu. Gitu. Dan jenengan sedang dalam proses menuju ke situ. Duduknya kita di majelis dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan kita, yaitu mencari ilmu. Gitu. Golek apa? Golek ilmu. Gitu kan, ya. Makanya Bapak Ibu semuanya penting jenengan punya komunitas yang mendukung dakwah, itu penting sekali. Saya berharap sebenarnya Masjid Gunung Sempu, masjid di sini Jabal Nur itu
punya program keumatan bagaimana dakwah itu bisa berkembang. Jadi kan lihat nih masjid-masjid besar, Masjid Al-Falah Sragen, Masjid Munzalan, Masjid Jogokaryan dekat kita. Jadi tenaga kita itu ditujukan ke sana. Kenapa? Memang bentuk cinta kita kepada Rasulullah, ya kita melanjutkan estafet dakwahnya itu dengan yang kita mampu. Saya kemarin diskusi dengan salah satu masjid, muda-muda pengurusnya, masya Allah, dan bercita-cita menuju ke sana. Sekarang sudah mulai ditata lagi gitu. Sebelumnya di masjid ini subhanallah Bapak Ibu, masjid yang saya katakan ketinggalan dengan masjid-masjid di Jogja yang lain, bahkan termasuk dengan Gunung Sempu pun. Pak Tovan sudah pernah ke sana ya. Salah satu masjid Al-Ma'arij namanya, itu jamaahnya banyak luar biasa ya. Tapi manajemen masjid ini masih sangat buruk, masih sangat buruk. Nah kemarin sempat setelah saya ngisi malam Selasa itu beliau konsultasi banyak sekali gitu, dan sudah melakukan studi banding banyak. Padahal di situ yang bina itu Dr. Talkis ya, salah satu pengurus PP Muhammadiyah, warga situ maksudnya. Tapi belum tertata dengan bagus. Nah kemarin sudah ada program-program, mudah-mudahan bisa jalan, dan cita-citanya ya pengen kayak Al-Falah gitu. Karena sebenarnya SDM sekitarnya itu orang-orang mampu, orang-orang yang mampu. Kalau nggak keliru, infaknya saja yang ngendap hampir 40 juta. Sebenarnya untuk apa? Orang berinfak dikumpul-kumpulkan kayak gitu 40 juta, 30 juta lewat. Untuk apa? Orang berinfak kan biar bermanfaat, biar diputar. Masjid kok ngumpul ke infak oke banget, terus ngopo. Orang berinfak itu kan supaya produktif infaknya dengan digunakan untuk macam-macam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mendukung dakwah itu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian cinta kepada amalan-amalan atau syariat Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa kita belajar. Itu mengapa kita belajar, karena agar kita tahu tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemarin sudah dibacakan dalilnya oleh Pak Pardi, yaitu surat Al-Baqarah 165 tentang walladzina amanu as-saddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu cintanya kepada itu banget gitu. As-saddu itu banget cintanya gitu. Jadi ciri orang-orang beriman itu kecintanya kepada Allah sangat luar biasa. Kemudian terakhir nih, ketika saya sampaikan di kajian terakhir kemarin adalah kita sampai kepada salah satu mankuna, salah satu 3 hal mangkuna fihi wajada bihin halawatal iman. Ada 3 hal yang membuat orang itu merasakan manisnya iman. Ini sebuah pembahasan yang saya kira menjadi sangat penting untuk diperhatikan Bapak Ibu. Saya mempelajari ini itu lama ya, lama dan melibatkan perasaan campur aduk luar biasa. Jadi hasil dari jenengan betul mewujudkan cinta terhadap la ilaha illallah adalah halawatul iman, yaitu manisnya iman. Ini tersebut dalam hadis sahih. Salah satu 3 hal mangkuna fihi wajada bihina halawatul iman, yang dengan 3 hal ini maka jenengan akan merasakan manisnya iman. Coba jenengan perhatikan. Rasulullah menyebut kata-kata manisnya iman, berarti iman itu punya rasa enggak? Iman itu punya rasa Bapak Ibu, dan rasanya bukan pahit kata Rasulullah. Rasanya iman itu manis. Manis identik dengan tester yang baik bagi rasa, gitu loh. Walaupun pahit katanya obat, gitu. Tapi manis itu kan menggambarkan rasa di mana kita nyaman, suka, enak, gitu. Walaupun sebagian orang itu manis-manis diabetes. Manis di sini tuh tes terasa. Jadi orang yang cintanya betul kepada 4 hal tadi, dia akan merasakan manisnya iman. Dan 3 hal ini harus diperhatikan. Kata Rasulullah yang pertama, man kana lillahi wa rasulahu, barang siapa yang Allah dan Rasulnya ahabba ilahi mimma siwahuma, lebih dicintai dibandingkan apapun dibanding keduanya. Kalau jenengan bisa mencintai Allah dan Rasulnya
yang dengan cinta itu punya cintanya melebihi cintanya dengan kepada apapun selain keduanya, maka jenengan dalam tahap menuju kepada tahap manisnya iman. Sekali lagi kata Rasulullah, yang pertama adalah mangkana lillahi wa rasulihi ahabba ilahi mimma siwahuma keduanya. Jadi jenengan harus punya perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta jenengan kepada apapun. Dengan itu jenengan bisa mengalahkan tantangan apapun ketika dihadap-hadapkan antara syariat Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain. Ada syariat Allah dan Nabi Muhammad SAW yang kita pelajari, kemudian dihadap-hadapkan dengan nafsu kita, perasaan kita. Rasul-rasulnya ini abot ya, Rasul-rasulnya orang lah. Maka ketika jenengan punya cinta penuh kepada keduanya, jenengan kalahkan ini. Kita kan pengennya malam ya ngorok toh turu secara asal adem-adem, jam 1 kontangi, kemudian kita suruh tegak berdiri. Kita sekarang duduk, mungkin sebagian jenengan masih ngantuk. Nah, kita mengalahkan itu semua karena kita tahu Allah dan Rasulnya memerintahkan hal ini, maka kita mampu melakukan itu. Maka dikatakan mangkana lillahi wa rasulahu, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan apapun selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a, barang siapa yang mencintai siapapun makhluknya Allah ya, manusia lain, la yuhibbuhu illa lillah, jenengan tuh mencintai makhluknya Allah, mencintai orang lain, mencintai si fulan karena Allah. Tidaklah jenengan mencintai apapun kecuali karena kecintaan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan saya cinta kepadamu karena Allah. Maksudnya bagaimana? Saya itu mencintaimu karena engkau tuh taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya meninggalkanmu karena Allah. Saya itu meninggalkan kamu, gak mau berteman dengan kamu tuh karena lakukan maksiat terus. Itu. Makanya dikatakan wa an yuhibbal mar'a illa lillah, jenengan mencintai betul-betul karena Allah, bukan jenengan saya cinta sama kamu kenapa lah kowe sugih, maka saya cinta sama kamu karena kamu suka beri ke saya. Itu cinta karena harta, ya kan? Orang kemudian dekat mengatakan cinta, DE bupati, karuan DE bupati, nek DE udah bupati cinta ora. Nah ini masalah, ya enggak? Atau cinta karena alasan saudara, ya tentu saja boleh saja jenengan mencintai saudara jenengan menyayangi saudara jenengan, tapi cintanya jenengan kepada orang yang dekat jenengan itu dikalahkan cintanya jenengan kepada Allah. Jikalau orang yang jenengan cintai ini ternyata berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, jenengan tinggalkan ini karena kecintaan jenengan kepada Allah dan Rasulnya. Ini karena yang dikatakan illa lillah ini. Jadi tidaklah jenengan mencintai sesuatu kecuali cinta jenengan tubuh karena kecintaan kepada Allah. Kadang-kadang kita cinta karena nasab, ya kan? Oh saya cinta karena dia memang satu nasab dengan saya, satu rahim dengan saya. Ya itu bukan cinta yang keliru, tapi cinta yang itu tetap dikalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia saudara kandung, kalau ternyata dia mengatakan yuk mlebu yuk yang agama ini ya, yang lain misalnya, ya jangan nggak bisa. Saya lebih mencintai Allah. Saya tinggalkan kamu karena kamu berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsur yang kedua ini harus ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Nggak bisa enggak. Kalau jenengan ingin merasakan halawatul iman, manisnya iman. Nanti saya terangkan maksud halawatul iman itu apa. Kalau jenengan sudah melakukan yang tiga ini, jenengan akan rasakan itu. Dan itu hanya bisa diceritakan, hanya bisa dipahami oleh orang yang melakukan. Nggak bisa cuma digambarkan, nggak bisa. Sering saya katakan sebagai pembanding, cerita tentang pedas, rasa pedas kepada orang yang nggak pernah makan cabai, ini kepripun? Cabai ini pedes, oh soalnya kayak ngono itu. Dia nggak pernah makan pedes. Yang ada dalam pikiran dia yang lain.
Gini apa gini? Saya cerita, gajah ini gede loh. Orang ini nggak pernah lihat gajah. Dia selama hidupnya cuma lihat kucing. Misalnya ini contoh aja nih. Contoh aja. Saya cerita tentang gajah kepada seseorang. Orang ini nggak pernah lihat gajah. Gajah ini gede banget yo. Gajah ini gede loh mas. Tapi dia taunya makhluk yang paling gede cuma kucing. Sehingga ketika kata-kata gede pikiran dia, oh berarti gajah ini koyo kucing. Atau mboten? Gajah ali kucing atau mboten? Saya menceritakan halawatan iman. Halawatan iman itu nanti saya ceritakan nanti definisinya. Tidak akan pernah bisa merangkan ke orang lain kecuali dia juga melakukan. Jadi jenengan akan merasakan manisnya iman yang punya rasa itu loh, bukan pahit. Bukan pahit. Rasanya iman itu manis, lezat yang para ulama menyebutkan seandainya para raja tahu dia akan cemburu karena itu. Bayangin, jenengan punya Alphard 10 datang ke Raja Hasan al-Bolkiah, mung diopoi digeguyu toh jenengan. Jenengan punya mobil 100 datang ke Hasan al-Bolkiah. Hasan al-Bolkiah tahu nggih? Rajanya Brunei. Mobil ewe pirang puluh ewu. Jenengan punya mobil 10 ya bagi dia kan nggak ada apa-apanya gitu kan? Iya enggak? Jenengan datang ke Hasan al-Bolkiah dengan jenengan, oh saya ini loh punya rumah mewah 10. Ya tetap nggak ada apa-apanya. Paham ya? Nah, saya menggambarkan yang namanya halawatan iman itu lebih dari itu semua, sehingga bahkan Hasan al-Bolkiah pun kalau tahu dia akan mengatakan saya cemburu, saya pilih itu maksudnya tuh. Ini digambarkan begitu oleh Rasulullah. Masya Allah. Jadi seseorang yang sudah merasakan halawatan iman itu puncak kenikmatan. Makanya disebutkan nanti bahkan di dalam duka yang terlambat sangat dia masih bisa merasakan nikmat manisnya iman. Saya kasih bocoran satu contohnya. Jenengan kalau sudah merasakan halawatan iman itu level jenengan sholat itu bukan begini Bapak Ibu. Ini saya katakan betapa kita belajar itu penting sekali. Saya berulang-ulang belajar ini. Orang yang sudah merasakan halawatan iman, dia akan merasakan sholat dengan kualitas. Oh, ini kewajiban aku kok. Saya melaksanakan sholat itu karena itu kewajiban buat saya. Bukan itu. Orang yang merasakan halawatan iman itu, dia sholat. Saya tuh lagi melaksanakan perintah Allah karena saya itu cinta kepada Allah. Saya itu ridho. Saya itu cari ridhonya Allah. Bukan karena sedang menyelesaikan kewajiban, udah baraku nek orang rampung kewajiban kan ora penak toh, bukan begitu. Bukan. Rasanya itu saya sholat lagi cari ridho Allah, cari wajahnya Allah. Ya Allah, DP ngerayu Allah itu maksudnya. Saya dipahami bedanya enggak? Orang sedekah, lah yo piye sedekah yo kudune sedekah, aku jane aku yo abot di sedekah sih. Ini yo piye meneh jarane agama kudu sedekah. Beda dengan orang sedekah, saya tuh cari ridho Allah. Sehingga dia keluar itu nikmat betul. Itu yang saya katakan. Hanya bisa dirasakan untuk orang yang sudah melakukan. Sebagaimana saya cerita Lombok. Nah, saya menceritakan tentang pedes, jenengan ora tahu mangan Lombok lek terus kepiye. Saya katakan, ngene iki lho. Aku kira pernah mangan pedes. Sehingga bayangan dia yang lain. Makanya orang-orang yang merasakan halawatul iman itu ada orang yang mengatakan begini nih, para ulama sampai menyebut nih, kowe kok iso to urip kaya ngono kuwi? Nek aku model kowe ketok wis bosen men. Pendak-pendak salat, kira tau dolan kok. Paham Bapak Ibu? Pendak-pendak wudu, pendak-pendak salat, duwe duit ujug-ujug sedekah, kowe mobilnya mau ngelek kaya ngono kuwi yo. Oh, sedekahmu akeh men. Saya pernah ceritakan dengan beliau paham ini salah satu dosen teknik kimia UGM. Masya Allah, dia sederhana hidupnya, tapi dia mendirikan salah satu yang mendirikan salah satu sekolahan SDIT. Seluruh gajinya, bahkan dia belum punya rumah waktu itu, mobil yang dipakai ke kampus juga biasa saja. Uangnya kalau nggak salah waktu itu 300 juta itu dipakai untuk starting membuat sekolah itu. Sudah meninggal Pak ya, sekarang udah meninggal orang, masya Allah, masih muda dan meninggal. Bayangkan ada orang yang ya begitu, orang akan mengatakan, kowe urip wis koyo ngono, kowe sik ngontrak. Kok sedekahmu yang bisa merasakan halawat ya dia, karena dia pelakunya Bapak Ibu semuanya.
Jadi orang yang merasakan halawatul iman itu orang yang sedang melaksanakan perintah Allah dengan kenikmatan dan ketentraman dan entengnya luar biasa. Mungkin saya sudah sedikit merasakan. Makanya sering saya dikatakan sama keluarga itu, lah masake menturiku koyo ngono kuwi saiki. Kowe kok gelem to dari rumah yang bagus pindah ke rumah seperti itu? Kowe kok gelem to? Lah yang merasakan itu saya. Yang merasakan itu saya. Makanya orang sering mengatakan orang-orang secara umum kalau sudah melaksanakan hal ini itu kok iso ya kowe sedekah kok nganti koyo ngono. Itu bahasanya seperti itu. Jadi sekali lagi karena dia pelaku. Itu karena disebabkan karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak sekali hal yang dia korbankan. Dia keperluan dirinya cukup sebatas apa yang dia cari itu Allah saja. Enggak lebih-lebih dari itu. Dan saya menyaksikan orang-orang seperti itu tidak sedikit Bapak Ibu. Enggak sedikit. Yang saya ceritakan ke jenengan namanya Mas Taufik itu Masya Allah. Masya Allah. Orang itu Masya Allah. Saya kadang-kadang sampai ada ya orang diberi kelonggaran seperti ini. Ketika saya ceritakan tentang ini barusan nih, cerita tentang masalah tab kemarin, programnya Pak Tovan, orang baru saja bayarin SPP-nya, nggak sedikit kan itu. Begitu tahu kirim lagi hit akun tip yo 1,5 juta. Bayangkan ada orang yang baru saja mengeluarkan. Ketika ada program langsung itu hanya dilakukan orang-orang yang halawatul iman. Dia merasakan nikmatnya rasa-rasa itu yang nggak bisa dirasakan oleh orang yang bukan pelakunya, mustahil. Nyuruh mangan pedes kok bicaranya cerita pedes gitu. Nah bagian yang ketiga adalah orang akan merasakan halawatul iman ketika ia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke neraka. Jadi tiga hal ini. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya dibandingkan apapun, satu. Yang kedua, jenengan mencintai makhluknya Allah disebabkan karena jenengan cinta kepada Allah, sehingga jenengan mendekat atau meninggalkan bukan karena selain Allah, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena nasabnya, tapi karena Allah, karena dia patuh kepada Allah. Yang ketiga adalah keadaan di mana jenengan itu benci banget jenengan balik kufur. Masya Allah Bapak Ibu, Masya Allah, di bagian ketiga ini kalau jenengan rasakan betul dahsyatnya luar biasa. Wong wis iso sholat 50 rakaat, yakin di dalam pikirannya pengen 70. Dia benci banget untuk kembali ke 30 lagi. Makanya jenengan jangan heran Imam Ahmad dengan kesibukan luar biasa, jauh lebih sibuk dari jenengan cuma bisa 300 rakaat. Jenengan mungkin ngimpi 300 rakaat mungkin sekarang. Bisa mengatakan alah kurang kerjaan mesti 300 rakaat. Bisa jadi jenengan bukan pelakunya. Tapi kalau jenengan pelakunya, jenengan akan merasakan kenikmatan luar biasa. Adakah jamaah saya yang seperti 300? Ada Bapak Ibu. Jamaah saya yang rapi 300 rakaat itu ada. Jangan-jangan pikir nggak ada. Ada. Yang 100 rakaat rutin banyak Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebagian kita masih rasanya jauh banget. Kalau jenengan sudah melakukan, jenengan akan tahu bahwa 300 rakaat itu sesuatu yang mungkin di sela-sela kehidupan jenengan. Apalagi kalau jenengan sudah pensiun. Sudah pensiun mau ngapain Bapak Ibu semuanya? Kalau bukan berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gini Bapak Ibu. Jadi kan waktunya banyak insya Allah. Kita nggak punya alasan. Pak Fadil mungkin punya alasan, saya masih kerja. Tapi di luar waktu itu masih banyak Bapak Ibu semuanya. Nah, itu hanya bisa dirasakan oleh yang melakukan hal ini. Jenengan ketika sudah mendapatkan hidayah dari Allah, jenengan itu takut betul, benci betul keadaan di mana jenengan balik lagi ke sana. Makanya jenengan ingat nih, ketika kisah tentang orang yang membunuh 99 orang, kemudian digenapkan menjadi 100 karena dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah, orang yang punya ilmu. Dikatakan nggak diampuni kamu, genep kesian berat. Ketika ketemu orang alim, apa syaratnya? Dikatakan pergilah menuju ke sebuah tempat yang di sana banyak orang-orang soleh, beribadahlah dengan mereka, jangan tengok sedikit pun ke belakang. Itu kalimat yang jangan perhatikan coba. Jangan pernah jangan tengok lagi ke belakang, karena kalau tengok ke belakang bisa balik itu.
sehingga dia rela hanya mengarahkan pandangannya ke sana karena kecintaan menuju kepada kebaikan. Sebagai kisahnya Nabi Lut alaihissalam, ya kan, ketika kemudian kaumnya pecicilan begitu, maka Lut pergi, jangan tengok ke belakang, jangan tengok ke belakang. Nah, ini peringatan buat kita Bapak Ibu. Jadi orang akan merasakan manisnya iman jika jenengan itu fokus ke depan, fokus kepada kebaikan. Jenengan itu menuju kematian panjenengan step by step. Gini Bang, kita sadar sepenuhnya setiap hari kita berkurang 1 hari umur kita, maka semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kita fokus betul ke sana. Kita fokus. Nah, itu orang beriman Bapak Ibu semuanya. Kemudian gambaran secara singkat Bapak Ibu. Orang yang merasakan halawatul iman itu keadaan di mana jenengan akan dapatkan ini. Kalau jenengan lakukan yang 3 tadi itu, jenengan merasakan ketika jenengan sholat, ketika jenengan sedekah, ketika jenengan macam-macam, itu akan ada perasaan damai. Ya, sekali lagi, kata-kata damai yang bisa merasakan pelakunya Bapak Ibu semuanya. Saya nggak bisa menggambarkan secara detail, hanya mengatakan secara definisi damai. Kemudian ada perasaan tentram yang teramat sangat. Pokoknya seneng gitu. Saya pernah tanya loh kepada teman saya itu, kok kuwi iso to? Lah piye ini aku bareng ngono kuwi bar sedekah ki rasane tuh enak, tentrem, nyaman, bahagia. Itu begitu itu jawabannya. Berarti betul apa yang disampaikan dalam hadis. Allah tuh akan kasih rasa itu, maksudnya itu. Ya sekali lagi yang bisa merasakan pelakunya. Saya yakin di sini juga sudah banyak lah yang dengan rajin sedekah, rajin dan sebagainya. Jadi kan pasti merasakan ketika nolongin orang misalnya, itu ada kebahagiaan yang rasanya itu bisa dirasakan dengan tester masing-masing. Kemudian ada ketenangan hati saat menjalankan ketaatan. Jenengan ketika sholat saja sudah ada kondisi tentram. Bapak Ibu semuanya, jangan jenengan pikir ini tuh sesuatu yang diawang-awang. Ini tuh sesuatu yang menjadi syarat la ilaha illallah kita, Bapak Ibu semuanya. Artinya kalau itu menjadi syarat, berarti setiap manusia berpotensi bisa. Nah, ini jangan perlu pikirkan ya, bahwa kalau ini menjadi syarat ya, oleh Allah, maka setiap orang mau pinter mau bodoh berpotensi bisa melakukan ini. Tinggal kita mau apa? Tidak. Kemudian terhindar dari perasaan gundah gulana. Nah, ini penting sekali. Jadi orang yang sudah merasakan halawatul iman itu, walaupun soalnya bertubi-tubi terus menerus, tapi dia nggak diberi gundah gulana oleh Allah. Sementara ada orang yang dengan sedikit soal, stresnya pol-polan, bisa bunuh diri. Ada orang yang terlihat masalahnya, kebutuhan pun mungkin harus ngomong kepada si A, kepada si B, kepada si C, tapi hatinya dibuat tentram oleh Allah. Bayangin Bapak Ibu, ada orang banyak orang seperti itu. Jangan jenengan pikir orang beriman, orang soleh itu enggak dengan soal, semuanya dengan soal. Ketika ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man asadu nasibalaan ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Al-anbiya, orang yang paling mulia, itu yang paling berat soalnya. Saya ketika hijrah mencoba beriman, jenengan pikir mudah? Tidak mudah. Dihantam kondisi mentalnya, dihantam ekonominya, soal semua di hadapan saya itu. Tetapi Allah kasih tenang, kasih tentram, tidak gundah, tidak gulana. Itu loh halawatul iman Bapak Ibu. Kalau jenengan lakukan yang 3 tadi itu, jenengan akan merasakan hal itu. Bukankah itu yang kita cari Bapak Ibu? Apalah artinya kita gedung tinggi, rumah bagus, mobil bagus, kalau nggak ada perasaan itu untuk apa? Dan dicabut itu oleh Allah, mau bagaimana? Dari sini kita tahu Fir'aun yakin nggak bakal tentrem, walaupun kaya raya, yakin. Bukankah jenengan pernah melihat orang kaya raya gundah gulana? Jenengan pernah dengar Jackie Chan, katanya sekarang menjadi orang yang tidak jelas hidupnya. Atau siapa yang kungfu itu? Jet Li, juga kehidupan masa tuanya kayak gitu. Kurang apa kekayaannya? Tetapi tidak ada halawatul iman. Dia tidak merasakan manisnya itu, sehingga kehidupannya terbentur-bentur, subhanallah. Kemudian orang yang halawatul iman nggak gerusa-gerusu. Jangan akan dibuat tidak gerusa-gerusu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerusa-gerusu kan temannya setan nih. Gerusa-gerusu temannya setan. Ya, dimanapun gerusa-gerusu masalah. Neng jalan gerusa-gerusu nabrak wong. Bikin masalah kan. Kemudian akan diadakan di dalam hatinya, ini penting banget ya. Di dalam musibah yang mendera dia
dia diberi tenang dengan tingkat tenang yang luar biasa. Ini penting Bapak Ibu. Karena biasanya orang gagal menghadapi hidup itu karena ketika musibah mendera dia dalam kondisi yang sangat kalut sehingga tidak normal perbuatannya. Nah ini ketika orang mencapai halawatul iman itu kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Kondisinya seperti itu. Coba datang adzan. Orang halawatul iman sudah merasakan iman akan dia menyambut dengan ya alhamdulillah. Datang waktu sholat lagi. Sebagian orang mengatakan lah wis waktu sholat meneh to iki. Bayangin. Lah ada Ramadan meneh itu puasa meneh to iki. Kencot tahu. Ada nggak yang seperti itu? Lah jebus asar meneh. Iya paling dia mau is asar meneh. Kerjaan urung rampung sih. Ada nggak keadaan seperti itu? Itu sebaliknya Bapak Ibu. Ketika jenengan punya halawatul iman dengan yang tiga tadi, maka jenengan akan merasakan manisnya yang tidak seperti itu kondisinya. Kondisinya tidak seperti itu. Masya Allah Bapak Ibu. Jenengan merasakan sesuatu enggak? Saya ketika belajar ini tuh Masya Allah Bapak Ibu. Susah banget merangkainya, tapi saya merasakan tester yang sangat nyata ya dalam kehidupan ini. Masih banyak sekali ini. Masya Allah. Hadis-hadis pendukungnya pun masih banyak sekali. Tapi tentu saja waktunya belum mengizinkan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya sedikit sampaikan sebagai mungkin jangan nanti di rumah baca-baca nih tentang kisah dari Ibnu Battal. Jadi Ibnu Battal Al-Qurtubi itu menggambarkan tentang halawatul iman itu kayak mana sih gitu. Itu salah satu ulama yang ini ulama tahun 5 Hijriah. Beliau menggambarkan dengan sangat indah sehingga lebih mudah dipahami. Pak Pardi, sebagian teman-teman mungkin pulang kantor merasa capek, kemudian dia mampir ke tempat-tempat hiburan, makan-makan, duduk-duduk. Orang yang punya halawatul iman, dia akan lebih memilih segera ketemu istrinya, segera ketemuannya, dia beribadah dengan istrinya, beribadah dengan anaknya, dia bercengkrama dengan istrinya. Dia mengatakan kepada dia, gajimu kudu karo aku yuk, mampir-mampir mau foto. Dia mengatakan, saya ditunggu istri saya, ditunggu anak-anak saya bercengkrama itu lebih dari sekedar saya duduk-duduk di kafe. Itu loh Bapak Ibu. Jadi akan diberi rasa seperti itu loh. Susah sekali menggambarkannya kan kalau kita nggak melakukan. Insya Allah ini di pertemuan berikutnya saya kasih contoh-contoh yang real dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan itu jenengan memenuhi syarat la ilaha illallah bagian hobi ini dengan sempurna, sehingga jenengan menjadi orang-orang yang berkualitas. Dan mudah-mudahan masjid ini bisa kayak Munzalan, masjid ini bisa kayak Jawa Karyan. Dari sisi yang lain, tidak harus sama persis, dari sisi yang lain, yaitu masjid yang memikirkan keumatan, memikirkan supaya tidak ada orang yang susah di sekitar kita. Mudah-mudahan demikian yang sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.